Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sunandar dengan NIM 0530723844. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktik ke-1 untuk mata kuliah basis data dengan kode STSI 4105. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mempraktikkan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan sebuah studi kasus. Nah, teman-teman, ERD ini ibarat blueprint atau cetak biru saat kita mau membangun sebuah database. Jadi, sebelum kita nanti benar-benar membuat tabel-tabel database-nya, misalnya di tugas praktik berikutnya, kita harus rancang dulu strukturnya pakai ERD ini. Tujuannya, agar database yang kita bangun nanti rapi, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk menggambar ERD ini, saya akan menggunakan sebuah software gratis yang bernama EED Graph Editor. Baik, sekarang mari kita lihat studi kasus yang akan kita jadikan dasar pembuatan ERD. Kasusnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh kasus pada tugas pertama ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, dari studi kasus tadi, ada beberapa aturan main atau business rules penting yang bisa kita simpulkan. Jadi setiap mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah minimal satu. Kemudian setiap mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Setiap mata kuliah hanya diajar oleh tepat satu dosen. Dan setiap dosen boleh mengajar banyak mata kuliah atau minimal satu mata kuliah. Nah, aturan-aturan ini nanti akan sangat membantu kita saat menentukan kardinalitas atau derajat relasi antar entitas. Untuk membuat ERD dari kasus ini, kita akan mengikuti 5 tahapan utama sesuai best practice perancangan database. Pertama, yaitu identifikasi entitas. Lalu yang kedua, menentukan atribut dan primary key. Yang ketiga, identifikasi relasi atau relationship. Lalu yang keempat, tentukan kardinalitas atau derajat relasi. Yang kelima, penyempurnaan ERD termasuk transformasi dari many to many atau M ke N. MN. Di setiap tahapan nanti, saya akan coba jelaskan dulu sedikit konsepnya, baru kita praktikkan langsung di EED Graph Editor. Oke, kalau begitu, mari kita mulai ke tahap yang pertama. Oke, teman-teman, kita masuk ke tahap pertama, yaitu mengidentifikasi entitas. Apa sih entitas itu? Gampangnya, entitas adalah objek-objek utama atau aktor-aktor penting yang ada dalam cerita sistem kita, yang datanya tentu perlu kita simpan, ya. Biasanya, entitas ini berupa kata benda. Kalau kita lihat lagi studi kasus tadi, kita coba cari kata benda utama yang jadi fokus ceritanya. Oke, dari kasus perguruan tinggi tadi, jelas sekali ya, ada 3 aktor utama yang terlibat.
Yang pertama, yaitu ada mahasiswa, karena merekalah yang akan mengambil mata kuliah. Lalu yang kedua, ada mata kuliah, karena inilah objek yang ditawarkan dan diambil oleh mahasiswa maupun dosen ya. Dan yang ketiga, tentunya ada dosen, karena merekalah yang akan mengajar mata kuliahnya. Jadi, kita sudah menemukan 3 entitas utama untuk sistem kita, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Sekarang, kita akan gambarkan ketiga entitas ini di IID Graph Editor. Oke, kita akan buka aplikasinya. Setelah terbuka, kita akan membuat dokumen baru ya, atau file baru. Nah, kita akan simpan terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberikan nama filenya. Kita akan berikan nama filenya, yaitu tugas praktik 1, basis data, pembuatan di IRD. Kemudian kita save. Ini adalah tampilan aplikasinya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencari palet dari entity relationship ya. Kita cari di sebelah kanan. Di sini kita cari entity relationship. Nah, sesuai dengan kasus tadi ya, kita akan membuat 3 entitas ke dalam kanvas ini. Kita pilih di sini yang simbol kotak entity. Masukkan ke dalam kanvasnya. Setelah kita memasukkan ketiga kotak ini, kemudian kita beri nama. Di sini kita beri nama entitas mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, kita beri nama mata kuliah. Yang ketiga, kita beri nama dosen. Tahap pertama selesai. Kita sudah punya fondasi awal IRD kita dengan tiga entitas utama. Selanjutnya, tahap kedua adalah menentukan atribut dan primary key. Apa itu atribut? Atribut itu ibaratnya ciri-ciri atau properti yang melekat pada setiap entitas yang datanya perlu kita simpan. Misalnya, kalau entitasnya mahasiswa, atributnya bisa NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak atribut, ada satu atau kadang-kadang gabungan beberapa atribut yang sangat spesial. Namanya primary key atau kunci utama. Primary key ini fungsinya sebagai penanda unik untuk setiap record atau baris data di dalam tabel nantinya. Jadi, nilainya tidak boleh sama antara satu data dengan data lainnya. Dan juga tidak boleh kosong atau nol. Kenapa harus unik?
agar kita tidak salah identifikasi data. Contohnya seperti nomor KTP atau nomor plat kendaraan. Sekarang kita tentukan atribut untuk kasus perguruan tinggi kita. Di studi kasusnya memang tidak disebutkan detail terkait atribut-atributnya, jadi kita bisa tentukan atribut yang paling umum dan penting saja. Misalnya, untuk entitas mahasiswa, kita butuh NIM ya, atau nomor induk mahasiswa, dan tentunya nama si mahasiswanya. Nah, antara NIM dan nama, kita pilih mana yang paling unik. Tentu saja, di sini NIM. Jadi NIM kita jadikan primary key. Kenapa kita pilih NIM? Karena kalau kita memilih nama si mahasiswanya, ada kemungkinan ada mahasiswa lain yang memiliki nama yang sama persis. Dan itu tidak boleh terjadi di tabel entitas kita. Kemudian untuk entitas mata kuliah, kita butuh kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita pilih lagi, di sini kita pilih kode mata kuliah. Jadi, kode mata kuliah kita jadikan primary key-nya. Kemudian, untuk entitas dosen, kita butuh NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Dan yang pasti unik adalah NID. Jadi NID kita jadikan primary key-nya. Oke, sekarang kita tambahkan atribut-atribut ini ke IRD kita di IID Graph Editor. Kita pilih atributnya. Nah, untuk primary key, kita pilih atribut yang ada garis bawahnya ya, atau ada underline-nya. Kita drag dan drop sini ke dekat entitas mahasiswa. Kemudian ini untuk primary key dari mata kuliah dan primary key untuk entitas dosen. Setelah kita memasukkan tanda elips ini untuk atribut-atribut, kemudian kita berikan nama atributnya. Dan setelah kita memasukkan atribut-atributnya, kita hubungkan dengan garis polos ya, untuk setiap atribut dengan entitasnya. Nah, sekarang setiap entitas kita sudah punya ciri khas atau atributnya masing-masing, lengkap dengan penanda uniknya.
Untuk itu tahap kedua ini selesai. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi relasi atau relationship. Relasi ini adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kalau entitas tadi disebut dengan kata benda, nah relasi ini biasanya adalah sebuah kata kerja yang menghubungkan kata benda tersebut. Misalnya, mahasiswa sebagai entitas melakukan apa saja ke entitas mata kuliah. Oh, dia mengambil atau meregistrasi. Nah, meregistrasi inilah yang disebut dengan relasinya. Untuk mempermudah menemukan semua kemungkinan relasi dalam sebuah sistem, kita bisa menggunakan alat bantu sederhana yang namanya adalah matriks relasi. Sekarang, mari kita coba buat matriks relasi untuk kasus kita menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kita buat tabel sederhana. Di baris header, kita tulis nama-nama entitas kita. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di kolom pertama juga kita tulis nama-nama entitas yang sama. Sekarang kita isi sel pertemuannya dengan kata kerja yang sesuai dari studi kasus. Kita baca dari kiri ke kanan. Mahasiswa terhadap mata kuliah. Di kasus tadi disebut mengambil atau meregistrasi. Kita tulis di sini meregistrasi. Kemudian, mahasiswa terhadap dosen, di kasus tadi tidak disebutkan hubungan langsungnya, jadi kita kosongkan saja. Lanjut, mata kuliah terhadap mahasiswa, kebalikannya dari tadi berarti meregistrasi atau diregistrasi. Selanjutnya, mata kuliah terhadap dosen, di kasus tadi disebut diajar oleh, jadi relasinya diajarkan. Terakhir, dosen terhadap mahasiswa, tidak ada hubungan langsung di kasus ini. Dosen terhadap mata kuliah, kebalikannya dari tadi, dosen itu mengajar mata kuliah. Nah, ini dia matriks relasi kita. Dari matriks ini, kita bisa lihat ada dua hubungan utama yang perlu kita gambarkan di IRD nanti, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Yang relasinya adalah meregistrasi, dan antara dosen dan mata kuliah relasinya adalah mengajar. Sehingga tahap ketiga selesai. Tahap keempat adalah menentukan kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas ini adalah aturan main yang menentukan berapa banyak data dari satu entitas boleh atau harus terhubung dengan data di entitas lain. Tadi di awal kita sudah sempat simpulkan aturan bisnisnya. Nah, sekarang kita akan formulasikan aturannya pakai notasi kardinalitas. Ada 4 jenis kardinalitas utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah 1 ke 1 atau disebut one to one. Ini adalah ibarat hubungan monogami. Satu data di A hanya boleh berhubungan dengan maksimal satu data di B. Begitu juga sebaliknya.
Yang kedua, ada satu ke banyak atau one to many. Ini ibarat ibu kos dan anak kos, satu data di A boleh punya banyak hubungan di B. Tapi satu data di B hanya boleh terhubung ke satu data di A. Yang ketiga, banyak ke satu atau many to one. Ini kebalikannya dari one to many, tapi tergantung dari mana kita bacanya. Dan yang keempat adalah banyak ke banyak atau many to many. Ini ibarat hubungan bebas. Jadi satu data di A boleh terhubung ke banyak data di B dan sebaliknya. Untuk menggambarkan di IRD, kita pakai notasi khusus di ujung garis penghubungnya. Yang paling umum namanya adalah notasi kaki gagak atau crossput. Kuncinya ada dua. Yang pertama adalah menentukan minimumnya. Minimum ini adalah menentukan apakah hubungan itu wajib atau apakah minimal 1 atau opsional atau 0. Simbolnya biasanya ditandai dengan garis tegak ya, untuk 1 atau lingkaran untuk 0. Yang kedua adalah maksimum. Ini untuk menentukan paling banyak boleh terhubung ke berapa data, apakah 1 atau banyak. Simbolnya biasanya garis tegak untuk 1 atau kaki gagak untuk banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan cara bacanya, yaitu di sini bisa dibaca seperti ini. Satu data di entitas di seberang sana boleh atau harus terhubung ke berapa data di sini. Nah, ini sesuai simbol dekat sini ya, atau yang menempel di kotak persegi entitasnya. Sekarang kita terapkan ke kasus kita. Tadi kita punya dua relasi dari matriks Excel. Yang pertama, ada mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Di sini aturan bisnisnya menyebutkan satu mahasiswa boleh ambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa. Berarti ini hubungannya many to many atau banyak ke banyak. Yang kedua adalah dari entitas dosen mengajar mata kuliah. Di sini aturan bisnisnya menyebutkan satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah atau minimal satu orang dosen itu mengajar satu mata kuliah. Berarti ini hubungannya satu ke banyak atau one to many dari sisi dosen ke mata kuliah. Oke, kita kembali ke IID Graph Editor. Sekarang kita tambahkan simbol relasinya dulu. Untuk hubungan mahasiswa dan mata kuliah, kita ambil belah ketupat dari palet, letakkan di antaranya, lalu ketik nama relasinya, yaitu meregistrasi. Baik, kita tambahkan simbol belah ketupat untuk menghubungkan relasinya. Kemudian kita berikan nama. Selanjutnya adalah kita menghubungkan dengan garis biasa dulu. Menghubungkan entitas dosen ke relasi mengajar. Ini mata kuliah ke mengajar, mahasiswa registrasi,
Nah, sekarang bagian pentingnya yaitu mengubah garis polos ini jadi garis berkardinalitas. Kita mulai dari hubungan mengajar, yaitu dosen dengan mata kuliah. Kita bisa klik garis ini, kemudian untuk mengubah tipenya kita bisa ke source arrow. Sekarang untuk hubungan meregistrasi, kita berikan juga, kita ubah garisnya. Sip, sekarang IRD kita sudah punya aturan main kardinalitasnya. Tahap keempat selesai. Tahap kelima dan terakhir adalah penyempurnaan IRD. Dan fokus utamanya di tahap ini adalah menangani hubungan banyak ke banyak atau MN. Kalau kita lihat IRD kita tadi, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah melalui relasi meregistrasi itu adalah banyak ke banyak atau MN. Nah, teman-teman, dalam database relasional seperti MySQL, hubungan MN ini tidak bisa diimplementasikan secara langsung. Kenapa? Karena akan bingung. Akan bingung nanti naruh foreign key-nya di mana. Kalau kita taruh kode mata kuliah di tabel mahasiswa, satu mahasiswa bisa punya banyak kode. Artinya ini jadi multi-valued atau tidak boleh. Kalau kita taruh NIM di tabel mata kuliah, satu mata kuliah bisa punya banyak NIM, ini juga multi-valued. Lalu solusinya bagaimana? Kita harus memecah hubungan MN ini. Caranya adalah dengan mengubah si relasi atau belah ketupat yang meregistrasi menjadi sebuah entitas baru. Entitas baru ini sering disebut entitas asosiatif atau tabel perantara atau disebut juga junction table. Entitas baru ini nanti akan mewarisi primary key dari kedua entitas induknya, yaitu mahasiswa dan mata kuliah sebagai foreign key-nya. Dan kalau ada atribut yang memang miliknya si relasi, misalnya nilai, walaupun di kasus ini belum ada, atribut itu akan ditaruh di entitas baru ini. Setelah diubah, hubungan antara entitas asli ke entitas baru ini selalu menjadi satu ke banyak atau satu N. Pertama, kita hapus dulu simbol belah ketupat meregistrasi dan kedua garis MN yang terhubung ke sana. Kedua, kita buat entitas baru sebagai penggantinya. Kita akan ambil simbol persegi panjang dari palet ya. Lalu kita akan letakkan di tengah, lalu diberi nama. Diberi nama misalnya registrasi mata kuliah atau registrasi MK, kita singkat. Ketiga, kita tambahkan atribut untuk entitas baru ini. Yang wajib ada adalah foreign key dari kedua entitas induknya. Kita akan ambil elips biasa.
Kita beri nama untuk atribut dari entitas registrasi mata kuliah. Kita beri primary key khusus untuk entitas registrasi mata kuliah. Kemudian kita bahkan foreign key dari entitas induk mahasiswa, yaitu NIM. Dan foreign key dari entitas mata kuliah, yaitu kode mata kuliah. Oh ya, untuk ID registrasi ini karena primary key seharusnya menggunakan simbol elips dengan underline. Kita delete, kita ganti dengan simbol elips yang ini. Keempat, kita buat dua relasi. Kita pakai belah ketupat yang menghubungkan entitas asli, dengan entitas baru. Kita beri nama relasi ini meregistrasi. Dan yang ini diregistrasi. Kelima, kita tentukan kardinalitas untuk hubungan baru ini. Ingat, hubungannya selalu 1N atau one to many, dari entitas asli ke entitas baru. Nah, sekarang hubungan banyak ke banyak kita sudah berhasil ditransformasikan menjadi dua hubungan one to many melalui entitas asosiatif, yaitu registrasi mata kuliah. IRD kita sudah lebih siap untuk diimplementasikan ke database relasional. Untuk itu, tahap kelima sudah selesai. Baik, teman-teman, inilah hasil akhir Entity Relationship Diagram atau IRD untuk studi kasus perguruan tinggi yang sudah kita buat bersama-sama mengikuti kelima tahapan perancangan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita memiliki tiga entitas utama, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Masing-masing dengan atribut dan primary key-nya, hubungan banyak ke banyak antara mahasiswa dan mata kuliah sudah kita transformasikan menjadi entitas asosiatif dengan entitas baru, yaitu registrasi mata kuliah yang menyimpan foreign key NIM dan kode mata kuliah. Hubungan
satu ke banyak antara dosen dan mata kuliah, di mana satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, juga sudah tergambar dengan kardinalitas yang sesuai. Dengan IRD ini, kita sudah punya blueprint yang jelas tentang struktur data yang dibutuhkan untuk sistem akademik sederhana ini, dan siap untuk diimplementasikan menjadi tabel-tabel di database relasional pada tahap selanjutnya. Demikianlah langkah-langkah pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD untuk tugas praktik 1 mata kuliah basis data. Mulai dari analisis kasus hingga penggambaran menggunakan IID Graph Editor. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk memenuhi tugas, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perancangan database menggunakan IRD. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Sunandar, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.